Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen, kelas 64 2E05, ingin memperkenalkan UMKM Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deskita Nayarani dengan NIM 64242130. Perkenalkan, nama saya Mila Agripina dengan NIM 64242364. Perkenalkan, nama saya Murlidina Seleki dengan NIM 64242042. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yahya dengan NIM 64242001. Perkenalkan, nama saya Rika Andini dengan NIM 64242230. Perkenalkan, nama saya Ina Bedian Singgolis dengan NIM 64242229. Perkenalkan, nama saya Ramla Sari dengan NIM 64242070. Perkenalkan, nama saya Sofina Nurzakia dengan NIM 64242109. Perkenalkan, nama saya Rahtra Dewi Azahra dengan NIM 64242233. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah karakter building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Bedian Singgolis dari kelas 2E dengan NIM 64242229. Saya akan mewawancarai UMKM pada hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Sulis. Oke, Ibu Sulis. Saya izin bertanya ya, sudah berapa lama Ibu berjualan pisau ini? Kalau ditanya mulai kapan, masalahnya dari saya lulus, saya kerja di Malaysia itu saya udah mulai belajar bikin pisau, bikin segala snack gitulah. Terus habis pulang dari Malaysia kita mencoba dan mencoba. Kita mengembangkan bukan sekedar pisau aja, kita bisa snack untuk snack box, untuk arisan, untuk segala macam, kayak misalkan kegiatan di sekolah. Memang kita udah dari awalnya dari situlah kita merintisnya di situ. Jadi untuk penjualan itu kita mulai dari awal itu memang ya banyak rintangan, itu pastilah. Boleh kita tahu kira-kira berapa ya omset bersih atau kotor yang didapat dari pengalaman Ibu berjualan selama ini? Kalau nanya omset itu
kalau kita gini ya, untuk makanan kita misalkan kita handle beberapa makanan itu misalkan satu risol atau risol misalkan dalam pesanan itu 100 dalam seminggu itu misalkan aku bisa mencapai 2 atau 3 kali pesanan, itu pun kan kalau kita untuk satu fokus untuk risol aja mungkin sedikit ya, omset kita sedikit. Tapi kalau kita gabungkan dengan makanan ini, snack risol, ada tahu bakso, ada puding dan segala macam lah, itulah kita bisa mengkalkulasi berapa bersihnya, berapa kotornya kan gitu kan. Kalau untuk bersihnya mungkin antara 4 jutaan lebih, karena kita kan snack itu kan. Untuk misalkan untuk bersihnya kan kita juga misalkan bersihnya dulu taruhlah 3 jutaan, kotornya antara 5 juta, karena kita kan masih ada untuk yang bantunya kita kasih juga kan gitu kan, nggak semata-mata kita cuman ada yang bantuin doang kan gitu kan begitu. Selama ibu berjualan ini kira-kira ada nggak rintangan yang ibu hadapin dalam berjualan risol ini atau yang lainnya juga? Ya kalau rintangan pasti ada lah, walaupun seperti apa itu pasti rintangan itu ada. Kan mungkin bisa jadi kadang kita kendalanya itu kurang ada yang bantuin nggak ada. Kita pesan banyak, yang bantuin nggak ada. Kendalanya suka gitu. Kadang ya mungkin ada orang pesan segini, habis itu jadinya cuma segini, nggak masalah sih. Emang mereka yang punya ini kan gitu kan. Tapi kadang juga ada juga orang yang pesan segini, kalau misalkan kita banyak ya kita pendapatan banyak, kalau sedikit ya pasti kurang lah kan gitu. Jadi kurangnya tenaga kerja juga Ya. yang Ya bisa jadi memang minimnya tenaga kerja kita, karena kita kan cuman homemade ya, cuman rumahan, jadi ya udahlah. Andai kata pahitnya kita ada pesanan kita ambil, nggak ada ya udah gitu. Aku nggak mau ngambil risiko yang banyak-banyak, enggak, karena itu makanan itu risiko kalau kita naruh di warung itu memang kita itu naruh sini banyak gitu kan. Cuma risikonya yaitu kalau laku, kalau enggak itu kan kita mikir itu juga kan. Mending kalau saya menurut pribadi saya ambil pesanan aja. Kalau ada pesanan saya ambil, kalau enggak ya udah. Saya sebagai ibu rumah tangga begitu aja sih. Jadi kita nggak mau ambil pusing, nggak mau risiko banyak-banyak kan gitu kan. Itu aja. Menurut ibu ada nggak saran untuk anak muda yang ingin berjualan juga seperti ini? Menurut saya andai kata ada yang mau belajar seperti saya, alhamdulillah. Siapa tahu kalian mau usaha bikin snack kayak gini, andai kata kalian mau belajar silahkan, boleh. Kalau mau kesini pada mau belajar nggak apa. Kalau untuk anak muda lain, sarannya untuk mau berjualan ini nih bagaimana? Ya malah lebih bagus lagi untuk kalian itu ya, sekiranya jangan cuma sekedar sekolah ya. Kita seharusnya ibaratnya kita kayak anak kuliah itu kan nggak fokus kuliah aja. Ada waktu yang kiranya kita bisa luangkan waktu itu untuk UMKM, kita berjualan lah. Jangan fokus untuk sekolah aja kalau bisa, ya kan, kalau bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau misalkan emang bisa berjualan, nggak masalah, malah lebih bagus lagi untuk membantu orang tuanya. Dari ibu sendiri ada nggak harapan untuk dunia UMKM ke depannya? Kayak kan banyak yang berjualan seperti ibu juga, harapannya seperti apa kalau dari ibu? Kalau harapannya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, mudah-mudahan ya banyak pelanggan yang mau bisa pesan ke saya snack dok apa aja gitu. Mudah-mudahan dengan UMKM ini bisa membantu ekonomi keluarga. Kalau untuk harapan misalnya banyak penjual-penjual lain yang seperti ibu juga, lalu menurut ibu harapannya gimana? Apakah pemerintah harus menurunkan harga bahan supaya jadi omsetnya lebih
walaupun bahan-bahan itu naik, kalau menurut saya pribadi saya usahakan, tapi mungkin agak perkecil sedikit, gitu aja sih. Jadi masalah rasa atau apa itu kita nggak bakal mengurangin, tetap rasa itu sama gitu aja. Cuman mungkin yang membedakan karena bahan itu naik, yaitu itu kita perkecil aja, tetap seperti sama isinya seperti itu, seperti apa yang mereka inginkan gitu kan, gitu aja. Jadi harapannya semoga misalnya ada bahan naik juga pemerintah bisa langsung menindak omset gitu kan, supaya omsetnya juga tidak berkurang. Ya mudah-mudahan sih. Oke, gitu aja wawancara hari ini. Saya Maria Surpolis dari kelas 2E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian tugas atau proyek yang dapat kami jalankan. Terima kasih kepada dosen pengampu kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.